Hai semuanya, jadi kalau misalnya di video ini kita akan membahas tentang sinaps. Nah, di buku SSL itu ada di chapter 5. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk tetap baca buku soalnya takutnya ada banyak materi yang gak cover di sini. Nah, terus dari situ kalian juga harus fokus, jangan buka macam-macam, jangan buka IG, Twitter segala macam di off dulu. Pokoknya sekarang fokus dulu ya. Oke, nama aku Jasmine atau nggak Jessie. Aku tahun 2018. Kalau misalnya kalian ada yang ketemu aku di kampus, sapa aja. Oke, kita mulai. Jadi, sinaps itu pada dasarnya merupakan jarak antar neuron yang jadi tempat perpindahan informasi. Nah, informasi ini tuh dibawanya sama si neurotransmitter. Neurotransmitter itu merupakan sebuah bahan kimia yang dilepaskan ke sel sinaps. Nah, si neurotransmitter juga memiliki efek either excitatoris atau inhibitoris. Either mereka itu ngebuat kita melakukan suatu atau enggak, jadi nggak melakukan suatu sama sekali. Sebenarnya neurotransmitter itu jenisnya ada banyak banget, tapi yang paling sering dibahas dan disebut itu ada 3. Yang pertama itu ada acetylcholine. Ini tuh sebuah neurotransmitter yang pertama kali ditemukan. Terus abis itu dia tuh mengaktifasi otot tempor di somatic nervous system dan bersifat meng-excite atau inhibit internal organs di autonomic system. Yang kedua itu ada epinefrin. Epinefrin itu bersifat sebagai adrenalin dan bersifat juga sebagai hormon. Ini tuh juga berfungsi untuk kita melakukan fight or flight saat stres dan merupakan sebuah neurotransmitter di CNS. Terus yang ketiga itu ada norepinefrin. Ini tuh bersifat sebagai noradrenalin juga dan untuk mengakselerasi detak jantung. Epinefrin sama norepinefrin itu kayak temenan gitu. Soalnya kan ini kalau fight or flight pasti detak jantungnya juga akan meningkat kan. Terus kita masuk ke struktur sinaps. Jadi kalau struktur sinaps itu ada kayak gini bentuknya. Yang pertama itu ada mikrotubul. Mikrotubul itu sebenarnya kayak jalan tol gitu yang menghantarkan informasi dan kayak neurotransmitter itu biar dari ujung banget neuron ke si akson-aksonnya. Terus habis itu yang kedua ada mitokondrion. Mitokondrion kan udah banyak lah yang tahu the powerhouse of the cell. Jadi dia memberikan energi kepada si neuronnya. Yang ketiga itu ada synaptic vesicle. Nah, neurotransmitter tuh isinya dari synaptic vesicle ini. Kayak granul gitu, kayak tempat. Nah, terus yang tempatnya lebih gede dari vesicle itu namanya granule, large compartment that holds synaptic vesicle. Jadi dalam satu granul tuh bisa terdapat beberapa vesicle. Habis itu yang selanjutnya ada ini ada tuh namanya gap junction. Gap junction tuh yang di sini. Di sini tuh namanya gap junction. Itu tuh kayak jarak antara postsynaptic membrane yang ini postsynaptic sama presynaptic membrane di mana si neurotransmitter itu dilepaskan gitu. Terus habis itu synaptic cleft juga berfungsi seperti gap junction juga, tapi perbedaannya kalau gap junction itu untuk yang elektrik dan itu yang langsung dan menggunakan ion. Kalau synaptic cleft tuh untuk pertukaran informasi yang menggunakan neurotransmitter gitu. Terus ada 4 tahap nih untuk pertukaran informasi oleh neurotransmitter. Yang pertama itu ada sintesis dan storage. Jadi kalau sintesis itu pembuatan neurotransmitternya. Dan ada berbeda juga kalau misalnya besar itu di sintesisnya di badan sel. Kalau misalnya kecil tuh di transmitternya, di sintesisnya di terminal akson. Nah, untuk dari badan sel ke aksonnya itu kan harus butuh dorongan ya. Nah, itu tuh digunakan transporter. Jadi tuh transporter merupakan sebuah molekul protein yang mendorong komponen-komponen across the cell membrane. Setelah habis disintesis dan disimpan, pasti kan dilepaskan. Nah, dilepasnya neurotransmitter itu terjadi gara-gara action potential dan proses itu namanya exositosis. Terus yang setelah habis dilepas, pasti di postsynaptic membrane-nya ada reseptor yang teraktivasi. Terus ada namanya autoreseptor. Itu tuh merupakan sebuah kayak self receptors pada membran sel yang merespon terhadap lepasan transmitter oleh neuron gitu. Jadi kayak mereka nyala gitu reseptornya. Nah, terakhir kalau misalnya proses informasinya udah kayak diterima dan
ada namanya neurotransmitter deactivation. Jadi mereka udah nggak diperluin lagi. Jadi ada empat jenis deactivation. Yang pertama itu ada diffusion. Diffusion itu neurotransmitter yang ada mereka larut di synaptic cleft atau gap junctionnya dan nggak bisa nempel ke reseptor lagi. Yang kedua itu ada degradation. Degradation itu jadi ada sebuah enzim yang mengubah struktur neurotransmitter. Dan yang ketiga itu ada reuptake. Reuptake itu si neurotransmitternya diambil lagi oleh presynaptic axon. Yang terakhir ada glial uptake. Glial uptake itu dia si neurotransmitter yang ada diambil oleh glial cell dan bisa dihantarkan lagi ke atas atau ke badan sel atau segala macam gitu. Terus ada nih variasi-variasi dari sinaps. Yang pertama itu ada dendrodendritik yang di sini. Jadi kalau dendrodendritik itu dendrit yang mereka saling memberikan informasi. Ini tuh kayak kurang efektif gitu gara-gara kan dendrit ke dendrit kan. Terus itu yang kedua ada axodendritik yang kayak gini gitu. Jadi itu yang paling umum. Jadi dari dendrit ke akson dari sel lain. Yang ketiga itu ada akso ekstraseluler. Nah ini tuh kayak agak ngaco gitu si aksonnya gara-gara padahal kan dia belum nempel sama dendrit lain, tapi dia udah melepaskan neurotransmitter dan dia melepaskan informasinya. Terus yang selanjutnya ada aksosomatik. Aksosomatik itu jadi aksonnya langsung nempel ke badan sel. Terus yang selanjutnya ada aksosinaptik. Ini juga agak ngaco nih gara-gara dia tuh nempel ke akson lain yang udah lagi menghantarkan informasi gitu. Terus selanjutnya ada aksonik. Jadi di aksonnya malah nempelnya ke akson lain gitu. Terus yang terakhir ada aksa sekretory atau si aksonnya langsung nempel ke pembuluh darah. Nanti neurotransmitter langsung larut di pembuluh darah itu. Terus abis itu ada dua nih variasi sinaps. Yang pertama itu ada yang bersifat eksitatoris. Nah itu tuh dia penampangnya yang si kayak vesikelnya tuh bulat-bulat semua. Terus dia tuh terletaknya lebih di dendrit ya kan. Terus habis itu tipe kedua itu ada yang bersifat inhibitoris dan terletaknya di badan sel. Nah perbedaannya itu vesikelnya juga lebih berbentuk pipih daripada bulat. Terus kita masuk ke reseptor. Itu kan kalau misalnya setelah neurotransmitter dilepaskan bakal dimasukin atau kayak diserap lagi oleh si postsynaptic membrane. Nah, ada dua nih jenis reseptor yang ada. Yang pertama itu namanya ionotropik. Ionotropik itu dia jadi kalau misalnya ada neurotransmitter yang keluar terus dia langsung nempel ke binding site dan channelnya langsung buka. Dia nggak ada proses apapun, pokoknya langsung berlangsung sangat-sangat cepat. Terus habis itu pokoknya kita bisa lihat di gambarnya, jadi tuh pas dia nempel, dia langsung buka, dia jadi langsung masuk semua. Nah ini tuh untuk pergerakan Na+, K+, sama Ca2+. Nah, ada reseptor lain yang lebih ribet kerjaannya, kayak untuk membukanya tuh harus PR banget. Itu punya binding site, tapi nggak akan langsung membuka channel. Jadi ada kayak hal lain gitu untuk membuka channel. Jadi dia tuh menjadi second messenger dan bereaksi sangat lambat. Jadi ada dua kemungkinan nih, either yang pertama itu transmitternya dia nempel ke binding site terus akan mengaktifasi sebuah G protein. Setelah itu si alpha subunitnya dia ngelepas terus dia masuk ke sini kayak nempel lagi ke channel lain, baru channelnya nanti kebuka biar masuk gitu. Nah, kemungkinan kedua itu neurotransmitternya nempel, mengaktifasi G protein lagi, terus alpha subunitnya nempel lagi ke hormon. Jadi hormon itu bersifat sebagai second messenger-nya agar mengasih tahu bahwa channelnya ayo buka gitu. Jadi itu bener-bener lama banget daripada si ionotropik. Kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya, aku udah masukin link YouTube. Ini tuh kayak ngevideoin gimana sih metabotropic reseptor ini bekerja gitu. Terus yang selanjutnya ada neurotransmitter system dan perilaku. Jadi neurotransmitter itu mempunyai sifat yang beda-beda di nervous system tertentu. Kalau misalnya di somatic nervous system itu acetylcholine yang bersifat sebagai neurotransmitter yang utama. Yang kedua ada kalau di autonomic nervous system itu
Ada di sympathetic division digunakan norepinefrin meningkatkan detak jantung dan menurunkan fungsi pencernaan. Ini tuh untuk yang fight or flight. Kalau parasympathetic division itu digunainnya acetylcholine, dia tuh lebih mengaktifasi atau meningkatkan fungsi pencernaan dan menurunkan detak jantung. Ini untuk yang rest and digest. Selanjutnya ada di central nervous system. Ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada cholinergic system yang sangat menggunakan acetylcholine. Kalau misalnya acetylcholine di sini tuh untuk mempertahankan atensi, keterjagaan sama memori. Kalau misalnya ada kerusakan atau kayak sistemnya tuh nggak berfungsi dengan baik, akan menimbulkan si individunya tuh mengalami Alzheimer. Terus yang selanjutnya ada dopaminergic system atau yang paling utama itu pakai dopamin. Dia kalau misalnya dopaminnya hilang, kekakuan otot, terus dia bisa Parkinson's disease. Kalau misalnya dopaminnya malah berlebihan, dia bisa skizofrenia. Dan kalau misalnya aktivitasnya kurang, dia bakal jadi stress fokus. Ini bisa bedain ya, kayak kalau misalnya dopaminnya emang amount-nya kurang, dia bakal kayak gini. Kalau misalnya aktivitasnya yang berkurang, dia bakal kayak gitu. Terus yang ketiga ada noradrenergic, noradrenergic system yang menggunakan norepinefrin. Itu berperan dalam pembelajaran, pergerakan, mempertahankan kondisi emosional. Kalau misalnya ada peningkatan aktivitas di sini, akan bisa depresi, attention deficit, segala macam, gara-gara kan dia terlalu santai gitu kan. Kalau misalnya penurunan aktivitas ini, dia jadi mania, overexcited behavior, dia jadi kayak, you can look up in Google sih mania itu apa. Dari situ yang terakhir ada serotonin system dan menggunakan serotonin. Dia berperan dalam keterjagaan dan atensi. Kalau misalnya ada perubahan aktivitas, itu bakal dia bisa OCD, tics itu yang ada di Tourette syndrome, sama bisa juga skizofrenia. Kalau misalnya menurun si aktivitas serotoninnya, dia bisa depresi gitu. Nah, udah sih kalau misalnya overall dari materi sinaps ini, pokoknya aku good luck ya kalian. Pokoknya kalau misalnya ini baca aja, atensi kalian harus fokusin di kelas. Pokoknya good luck, yes.